Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu fisika umum yang berjudul Meja Gaya, di mana saya sebagai moderator Yanti Afruni Alda dan anggota saya Sania Alia Putri. Langsung saja pada materi tujuan. Yang pertama itu membuktikan kebenaran hukum satu Newton pada sistem keseimbangan. Yang kedua, menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik rangkap. Alat dan bahannya yaitu alat ada 6 buah, yaitu meja gaya, busur derajat, neraca derajat, gunting, mistar, dan katrol. Bahannya yaitu ada 2, 3 set beban dan benang. Landasan teori. Jika suatu benda dipengaruhi oleh beberapa buah gaya, tetapi benda tetap diam berarti benda berada dalam keseimbangan. Resultan gaya yang bekerja pada benda yang setimbang sama dengan nol, seperti yang disyaratkan oleh hukum 1 Newton. Misalkan, sebuah benda dipengaruhi oleh 3 buah gaya yakni F1, F2, dan F3. Dan benda dalam kesetimbangan seperti pada gambar 1. Maka dapat rumus sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 0. Besarnya gaya resultan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2F2 dikali F3 cos alfa. F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2F1 dikali F3 cos beta. Atau F3 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2V F1 dikali F2 cos gamma. F1 dibagi sin theta, sin alfa, sama dengan F2 dibagi sin gamma, sama dengan F3 dibagi sin beta. Meja gaya adalah tabel atau diagram yang digunakan untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Meja gaya juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memahami secara intuitif bagaimana gaya bekerja pada suatu objek, serta untuk menghitung dan menyelesaikan persamaan gaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah fisika. Gaya merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Ketika seseorang mendorong mobil yang mogok, orang tersebut akan memberi gaya pada mobil itu. Pada olahraga bulu tangkis, sebuah gaya yang diberikan atlet pada bola sehingga menyebabkan bola berubah arah gerak. Sebuah benda jatuh karena gaya gravitasi. Jadi, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk, sifat gerak benda, kecepatan, dan arah gerak benda lain. Gaya tidak selalu menyebabkan gerak. Contohnya, jika kalian mendorong tembok dengan sekuat tenaga, tetapi tembok itu tetap tidak bergerak. Sebuah gaya memiliki nilai dan arah, sehingga merupakan vektor yang mengikuti aturan. Aturan penjumlahan vektor untuk mengukur besaran atau kekuatan gaya dapat dilakukan dengan menggunakan neraca Pegas. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam, atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Kecenderungan ini digambarkan dengan menyatakan bahwa benda mempunyai kelembaman sehubungan dengan itu. Hukum pertama Newton seringkali dinamakan hukum kelembaman. Meja gaya adalah salah satu konsep penting dalam fisika, terutama dalam bidang benda gerak. Meja gaya mengacu pada gambaran konsep fisika tentang kekuatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda dan bagaimana kekuatan tersebut mempengaruhi gerak benda tersebut. Meja gaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu meja gaya horizontal dan miring. Meja gaya horizontal digunakan untuk menggambarkan gerak pada benda, permukaan datar, dan meja gaya yang miring digunakan dalam menggambarkan gerak benda pada permukaan yang miring. Pada meja gaya ada 3 gaya yang diberikan pada sebuah cincin plastik di tengah meja, sehingga garis gaya bekerja berpotongan pada pusat dan cincin tersebut. Resultan gaya yang bekerja pada cincin tersebut diperoleh dengan menjumlahkan vektor yang mewakili gaya tersebut. Jika total yang sama dengan 0 yang bekerja pada cincin tersebut, cincin itu tidak akan bergerak. Oleh sebab itu, jumlah vektor dari ketiga gaya juga harus 0. Ada 2 kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah benda untuk dapat mencapai keadaan kesetimbangan statis. Pertama, benda tersebut harus berada dalam kesetimbangan translasi, yang berarti bahwa vektor resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0.
Kondisi yang lain adalah harus dalam keadaan keseimbangan rotasinya. Jarak tegak lurus dari pusat putaran terhadap garis gaya aksi tersebut dengan lengan gaya. Baiklah, pengolahan data dan pengolahan data akan dijelaskan oleh Sania Alia Putri. Kepada Sania dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan data dan pengolahan data. Di sini kita mengambil yaitu ada 5 data, di mana yang kita ambil yaitu gaya 1, 2, dan ada F3, juga ada sudut alfa, beta, dan gamma. Yang pertama yaitu untuk pengolahan data yang pertama, itu besarnya F atau gaya itu sama. Pada data yang kedua, F1 pada yang percobaan yang kedua, F1 yang ditambahkan masanya, jadi 0,6, sedangkan F2 dan F3 tetap 0,5 Newton. Pada data yang ketiga, F3-nya yang ditambahkan masanya. Dan pada percobaan yang keempat atau data yang keempat itu F3 yang ditambahkan masanya. Pada percobaan yang kelima semua masanya itu berbeda atau gayanya itu berbeda 0,6, 0,7 dan 1. Besar sudutnya ini kita ukur menggunakan busur derajat di mana nanti penjumlahan besar sudutnya ini harus 360 derajat. Nah, di sini didapatkan data 5 percobaan dengan 5 kali pengambilan data. Lanjut. Untuk perhitungan gaya, yang untuk data yang pertama yaitu F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 dikali F2 dikali F3 cos alfa. Untuk yang F1 yaitu besarnya 0,5. Jadi 0,5 kuadrat sama dengan 0,5 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat. Nah, dikali nantinya dengan cos 120 derajat. Nah, hasil yang diperoleh yaitu 0,5 Newton. Persen KSR-nya yaitu F1H dikurang F1U per F1H-nya dikali 100%. Karena di sini besar gayanya sama-sama 0,5 sehingga persen KSR-nya diperoleh 0%. Pelaporannya yaitu F sama dengan F1U ditambah delta F1. Sehingga 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Lanjut. Nah, untuk F2-nya juga begitu dengan rumus F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat tambah 2 dikali F1 dikali F3 cos beta. Nah, diperoleh juga hasil yang sama karena besar gayanya sama. Lanjut. Juga F3-nya juga begitu dengan rumus F3 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos gamma. Diperoleh juga hasilnya 0,5 Newton dengan persen KSR-nya 0% dengan pelaporan yaitu F sama dengan 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Nah, untuk data yang kedua yaitu kita peroleh besarnya F1 0,6 kuadrat. Sehingga dengan rumus F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat tambah F3 kuadrat ditambah 2 dikali F2 dikali F3 cos alfa. Hasil yang diperoleh yaitu 0,59 Newton. Persen KSR-nya 0,59 Newton itu dikurang dengan F1-nya yaitu 0,6 dibagi dengan 0,59 dikali 100%. Didapatkan hasilnya yaitu 1,6%. Pelaporannya sama dengan yang tadi yaitu besar gayanya 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Di sini juga mencari untuk besar gayanya yang kedua didapatkan besarnya yaitu 0,47 Newton. Di besar KSR-nya atau persen KSR-nya itu 6% dan pelaporannya yaitu 0,6 Newton plus minus 0,05 Newton. 0,06 Newton ini yaitu F1-nya.
Yang ketiga itu F3-nya diperoleh hasilnya yaitu 0,53 Newton, persen KSR-nya yaitu 5%, dan pelaporannya yaitu besar gayanya yaitu 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Nah, yang kedua kita yaitu menghitung perhitungan sudutnya. Perhitungan sudut ini diperoleh dari F1 sin alfa sama dengan F2 sin beta sama dengan F3 sin gamma. Untuk mencari salah satu sudut, diambil dua persamaan persen KSR dari alfa, beta, dan gamma tersebut. Yang pertama, untuk data yang pertama itu F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, di mana diperoleh 0,5 per sin alfa sama dengan 0,5 per 0,86. Sin alfa yaitu 0,86 berarti besar alfa yaitu 120,7 derajat. Persen KSR-nya diperoleh 0,57%. Pelaporannya yaitu 120,7% plus minus 0,5%. Yang kedua yaitu F1 per sin alfa sama dengan F3 per sin beta. 0,5 per sin beta sama dengan 0,5 per 0,86. Sin beta sama besarnya dengan sin alfa. Begitu juga dengan sin gamma. Karena besar gayanya sama, jadi besar sudutnya juga sama untuk pengolahan data yang pertama. Lanjut. Lanjut, Ran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Senia Alia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Pada percobaan ini, yaitu tentang meja gaya. Percobaan ini tentang hukum pertama Newton. Tujuan dari percobaan ini adalah membuktikan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan dan menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap. Dengan adanya meja gaya yang disusun dengan katrol, beban, benang, busur, dan neraca derajat, kita dapat menentukan hukum Newton pada sistem kesetimbangan serta resultan gaya yang bekerja. Di sini, kita akan menentukan besar gayanya, beserta ketidakpastiannya, dan sudut juga beserta ketidakpastiannya. Pada percobaan 1, tanpa ditambahkan beban, yaitu masanya sama. Percobaan 2, yang gaya 1, yang ditambahkan masanya. Percobaan 3, gaya yang kedua, yang ditambahkan masanya dan percobaan keempat, gaya ketiga, yang ditambahkan masanya, serta percobaan 5 berbeda masanya. Untuk menentukan ketidakpastian, kita menggunakan neraca Pegas untuk gaya dan busur derajat untuk besar sudut. Ketidakpastian sama dengan setengah dari NST alatnya. NST dari neraca Pegas yaitu 0,05 Newton dan busur derajat yaitu 0,5 derajat. Pada pengukuran gaya untuk data 1, F1, F2, dan F3 sama dengan 0,5 Newton sehingga persen KSR-nya yaitu 0%. Pada data 2, kami menambahkan massa gaya yang pertama sehingga menjadi 0,6 Newton. F1 dapat kita cari dengan rumus F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 kali F2 dikali F3 cos alfa. F2 dapat kita cari dengan F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 kali F2 dikali F3 cos beta. Dan F3 dapat dicari dengan rumus F3 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 dikali F2 cos gamma. Sedangkan F2 dan F3 tetap 0,5 Newton. Pada data 3, F2 yang ditambahkan masanya yaitu menjadi 0,7 Newton. Percobaan keempat, F3 yang kami tambahkan masanya menjadi 1 Newton. Dan percobaan kelima, semua berbeda masanya. Persen KSR
Pada data 2 yaitu 1,6%. Penyebab persen KSR kurang atau lebih dari 20% tergantung sudut dan massa yang kita dapatkan. Untuk pelaporan hasilnya yaitu F sama dengan F1U plus minus delta F1. Perhitungan sudut diperoleh dari F1 dibagi sin alfa sama dengan F2 dibagi sin beta sama dengan F3 dibagi sin beta. Untuk mencari salah satu sudut diambil dua persamaan persen KSR, alfa, beta, dan gamma. Diperoleh dari alfa, beta, gamma, hasil dikurang alfa, beta, gamma, dan dibagi alfa, beta, gamma. Hasil dari penjumlahan ketiga sudut harus 360 derajat. Kesulitan dalam praktikum ini adalah sulitnya menyimbangkan meja gaya, karena untuk menggeser alat agar setimbang membutuhkan ketelitian. Jika kita salah dalam mengatur besar sudut, maka hasil ketelitiannya juga salah. Dalam menyimbangkan meja gaya butuh kerja sama tim untuk memastikan benang berada di titik pusat meja gaya. Baiklah, kesimpulan akan dijelaskan oleh Sania Putri. Kepada Sania Putri, disilahkan. Kesimpulan pada proyek fisika umum kami yaitu yang pertama, kebenaran hukum 1 Newton dapat dibuktikan pada sistem kesetimbangan meja gaya. Meja gaya diam akan tetap diam, beban, busur derajat, neraca derajat, benang, dan katrol yang bergerak karena diberi perlakuan atau gaya. Yang kedua, resultan gaya dapat kita tentukan dari F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 dikali F2 dikali F3 cos alfa. Untuk mencari F2 yaitu F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F3 cos beta atau F3 kuadrat yaitu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos gamma. Atau untuk mencari sudutnya yaitu F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin gamma atau sama dengan F3 per sin beta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.